Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama dengan saya Mama Gisel. Saya akan bercerita mengenai apakah ada kaitan antara anxiety dengan tekanan darah. Jadi banyak banget teman-teman yang mengalami GERD anxiety punya keluhan tekanan darah. Tekanan darah ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau saya pribadi, pengalaman saya, waktu saya mengalami yang namanya anxiety, ketakutan, kecemasan yang berlebih, yang tidak normal, menyebabkan saya itu darah rendah. Nah, waktu itu sebelum saya tahu saya mengalami anxiety dan lain-lain, saya pernah sempet cek tekanan darah dulu waktu itu. Saya pikir kan saya sakit apa gitu kan. Akhirnya cek darah, cek tekanan darah 60 per 40. Itu rendah banget dan sampai pernah ke 50-40. Itu saya kaget ya. Maksudnya normalnya kan bawahnya 70, atasnya 100, atau bawahnya 80, atasnya 110. Itu kan normal ya untuk usia saya yang kurang lebih 37-38 tahun. Nah, di saat itu saya mengalami yang namanya darah rendah sampai 60 per 40. Kata dokter ini udah pusing banget harusnya gitu. Nah, di saat waktu awal saya anxiety memang saya merasa kayak pusing banget gitu dan punya ketakutan yang nggak bisa diungkapkan gitu. Nah, tekanan darah saya itu rendah sekali. Nah, solusinya gimana? Dokter cuma bilang, dokter itu waktu itu saya masih ke dokter internis ya, belum ke dokter psikiater, dokter jiwa ya. Jadi dia bilang yang namanya tekanan darah rendah, obatnya hanya olahraga sama makan. Nah, sedangkan saya kan jaga makan ya waktu itu ya, dibilang ada asam lambung lah, GERD lah, kolesterol lah. Udah saya disuruh jaga makan. Jadi saya serba bingung. Harus makan banyak, tapi yang namanya sakit lambung nggak boleh makan banyak, disuruh makan dikit-dikit tapi sering ya kan. Nah, terus disuruh makan yang bergizi, saya makan daging tapi saya punya kolesterol. Jadi saya serba bingung waktu itu. Jadi ya udah saya nggak mau banyak pikir, saya cuma makan semua makanan yang ada, saya makan tapi dalam jumlah yang wajar, nggak berlebihan. Nah, akhirnya saya makan telur seminggu, saya makan 2 butir gitu. Terus makan daging ya sebatasnya lah, nggak berlebihan. Jadi menghindari namanya kolesterol makin tinggi gitu kan. Terus gizi saya tercukupi. Nah, terus dokter selain bilang saya harus olahraga, saya juga dikasih vitamin. Jadi membantu saya untuk bantu naikin tekanan darah lah ibaratnya. Sebenarnya kata dokter juga nggak gitu membantu, yang penting kamu makan yang cukup, makan yang bergizi, olahraga, dan vitamin. Nah, apakah dengan anxiety bisa juga bikin tekanan darah tinggi? Sangat bisa. Justru teman-teman yang mengalami banyak banget yang tekanan darahnya tinggi. Nah, saya punya temen, dia tuh mengalami namanya anxiety. Jadi dia kalau misal anxiety-nya itu kalau misalnya ke rumah sakit, lihat dokter, lihat alat-alat kesehatan, itu dia punya anxiety. Jadi dia bisa panic attack gitu. Nah, itu mungkin dialami sama teman-teman ya. Mungkin dilihat orang lucu ya. Maksudnya lihat sakit ke dokter kok panic attack? Kan namanya sakit kan harus berobat ke dokter. Tapi inilah yang dialamin orang yang mengalami anxiety. Jadi teman saya ini mengalami namanya anxiety ke rumah sakit. Segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah sakit, dokter itu dia takut banget. Karena dia memiliki ketakutan kalau dia sakit. Kalau dia mengalami sakit ini, sakit itu gitu. Padahal cuma sakitnya sakit pinggang misalnya kayak gitu. Sakit kepala pusing, itu dia bisa panic attack. Nah, itu anxiety yang dia alami ya teman-teman. Berbeda-beda anxiety tiap orang. Jadi dia tiap kali kalau misalnya mau tes tekanan darah, cuma lihat alatnya aja dia udah panic attack. Pas diukur tinggi banget, tingginya bisa sampai 190
per 120. Itu udah tinggi banget. Nah, di saat itu dokter internis kan nggak tahu ya dia ada anxiety. Jadi dia pikir dia tekanan darah tinggi, wah harus minum obat nih, nggak bisa nggak minum obat, takut stroke dan lain sebagainya. Wah, dia makin panic attack. Ternyata makin lama dia sadar kalau dia memiliki anxiety. Saya juga kasih tahu itu anxiety yang memicu tekanan darah naik. Akhirnya dia coba memberanikan diri untuk tes ketika dia lebih tenang. Jadi pas dia lihat alat itu, dia kan panic attack. Udah duduk, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Akhirnya tes lati ketika dia merasa udah lebih tenang gitu. Pas dites normal. Nah, apakah penderita GERD anxiety yang tekanan darah tinggi banget perlu minum obat? Nah, itu tentatif, punya dua solusi kalau menurut saya. Kalau misalnya waktu dia panic attack, cek tensi, tekanan darahnya tinggi, jangan minum obat dulu. Coba dicek ketika dia tenang, misalnya anxiety-nya udah dirasa berkurang, udah lebih ke kontrol. Coba cek. Kalau misalnya cek berulang-ulang dalam kondisi agak tenang, masih tinggi banget, nah itu mungkin dia memang ada tekanan darah tinggi. Itu boleh coba konsul ke dokter. Biasa disarankan minum obat tekanan darah tinggi. Tapi kalau misalnya dicek berulang-ulang dalam kondisi yang agak tenang, anxiety-nya masih ke kontrol, dan ternyata oke, normal, tapi pas panic attack tinggi, pas tenangin diri segala macam ternyata normal, itu saran saya nggak usah minum obat. Karena teman saya itu ngalamin tiap kali dia cek darah tinggi, dia nggak minum obat dulu. Nah, dia tunggu sampai dia lebih ke kontrol anxiety-nya, udah nggak takut, lebih tenang, cek normal, udah nggak apa-apa. Awalnya dia juga gitu, saking paniknya dia pikir dia tekanan darah tinggi, dia minum obat darah tinggi. Ternyata makin lama dia mengenali dirinya sendiri gitu ya. Ternyata anxiety yang memicu dia darah tinggi, tekanan darahnya naik, tapi di saat dia lebih tenang turun gitu. Ya udah, itu nggak apa-apa. Yang harus diatasi adalah anxiety-nya dengan cara terus bersyukur, terus mengontrol pikiran, mengubah mindset bahwa kita itu nggak sakit gitu secara fisik, tapi kita hanya pikiran gitu. Pikiran yang membuat kita itu memicu banyak sensasi yang dirasa seperti sakit padahal enggak. Nah, itu teman-teman. Jadi tekanan darah itu sangat-sangat berkaitan dengan yang anxiety kita. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya tekanan darahnya tiba-tiba turun atau naik. Itu kenali diri dulu, dicek berulang-ulang dalam keadaan dirasa lebih tenang, apakah normal atau masih tetap tinggi atau rendah. Nah, kalau masih tinggi dan rendah, dicek sampai berhari-hari, berminggu gitu ya. Nah, itu boleh ditindaklanjuti dengan cara cek ke dokter, konsul ke dokter. Itu saran saya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi kondisi yang sama seperti saya atau teman saya. Nah, jikalau ada teman-teman yang ingin bahas tentang anxiety, hal-hal anxiety lainnya, boleh tulis di komen ya teman-teman. Saya akan sebisa mungkin ceritakan pengalaman saya. Terkadang ada pengalaman saya yang terlupakan, teman-teman mengingatkan saya. Jadi saya akan ceritakan. Terima kasih teman-teman, selamat malam.